Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi dengan saya di video membaca buku. Buku yang kita baca dalam video ini adalah buku Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Buku ini buku terjemahan. Buku ini berjudul buku Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Kita udah baca banyak chapternya. Buku ini layak dibeli. Ini yang saya baca cetakan kedua. Ini sangat banget layak dibeli. Dan untuk teman-teman angker, anak kereta, kayaknya udah harus mau balik baca buku dah, daripada nggak tahu sih. Sangat cocok untuk nemenin kalian di kereta ini, atau menunggu waktu-waktu mengisi waktu ya. Mungkin udah banyak yang tahu Harry Potter itu suatu cerita tentang penyihir cilik ya, dengan latar Inggris, Hogwarts di sini sebagai sekolah para penyihir. Dan kita akan membaca kali ini di bagian ke-10. Sebelum membaca, seperti biasa saya mohon maaf bila ada kalimat-kalimat, kata-kata, istilah-istilah, mantra-mantra kalau di sini yang saya salah dalam membacanya, mau istilah dalam bahasa asing ataupun dalam bahasa Indonesia sendiri. Saya masih suka salah bacanya, atau cara saya membaca membuat bacaan itu menjadi ambigu, atau saya ada mengulang membaca karena saya salah menjedakan atau salah membaca tanda baca. Saya mohon maaf di depan. Oke, kita mulai membaca bagian 10, peta perampok. Madame Pomfrey bersikeras Harry tinggal di rumah sakit selama akhir minggu itu. Harry tidak membantah maupun mengeluh, tetapi dia tidak mengizinkan Madame Pomfrey membuang serpihan sisa Nimbus 2000-nya. Harry tahu sikapnya itu bodoh, tahu bahwa Nimbusnya tidak mungkin direparasi, tetapi dia tidak tega. Dia merasa seakan kehilangan seorang teman baiknya. Pengunjung tak henti-hentinya datang, semua ingin menghiburnya. Hagrid mengirimkannya seikat bunga earwiggy yang berbentuk seperti kol kuning, dan Ginny Weasley dengan wajah merah padam datang membawakan kartu ucapan semoga lekas sembuh buatnya sendiri. Kartu itu bernyanyi nyaring. Kalau tidak ditindih Harry dengan mangkuk buah-buahannya, tim Gryffindor akan menengoknya lagi pada hari Minggu. Maaf, saya bilang. Kartu itu bernyanyi nyaring kalau tidak ditindih Harry dengan mangkuk buah-buahannya. Tim Gryffindor menengoknya lagi pada hari Minggu pagi. Kali ini disertai Wood yang memberitahu Harry dengan suara hampa tak bersemangat bahwa dia sama sekali tidak menyalahkannya. Ron dan Hermione hanya meninggalkan sisi tempat tidur Harry di malam hari. Tetapi apapun yang dikatakan atau dilakukan teman-temannya tak bisa membuat Harry merasa lebih baik, karena mereka hanya tahu separuh dari apa yang menyusahkannya. Dia belum memberitahu siapapun tentang Green, bahkan Hermione dan Ron pun tidak, karena dia tahu Ron akan panik dan Hermione akan mencemoohnya. Kenyataannya, Green itu telah menampakkan diri 2 kali dan kemunculannya dua-duanya diikuti oleh kecelakaan nyaris fatal. Yang pertama, dia nyaris tergilas oleh bus kesatria. Yang kedua, dia terjatuh dari sapunya dari ketinggian 15 meter. Apakah si Grim akan terus menghantuinya sampai dia betul-betul mati? Apakah dia akan menghabiskan sisa hidupnya menoleh-noleh terus, melihat kalau ada binatang itu? Lalu masih ada lagi Dementor. Harry merasa mual dan dipermalukan setiap kali teringat pada Dementor. Semua orang mengatakan Dementor mengerikan, tetapi tak ada yang pingsan setiap kali mereka berada di dekatnya. Tak ada yang mendengar gaung suara orang tua mereka yang akan meninggal di dalam kepala mereka. Karena sekarang Harry tahu suara siapa yang berteriak itu, dia sudah mendengar kata-katanya. Mendengarnya lagi berkali-kali di rumah sakit di malam hari saat dia berbaring terjaga memandang cahaya bulan di langit. Ketika para Dementor
mendekatinya, dia mendengar saat-saat terakhir ibunya usahanya untuk melindunginya dari Lord Voldemort. Dan tawa Voldemort sebelum dia membunuh ibunya. Harry tertidur. Tidurnya gelisah di sela-sela mimpi-mimpi penuh dengan tangan basah membusuk dan ratapan penuh ketakutan. Harry tersentak terbangun dan kembali memikirkan suara ibunya. Sungguh melegakan kembali pada kebisingan dan hiruk-pikuk sekolah pada hari Seninnya. Harry mau tak mau memikirkan hal yang lain. Walaupun dia terpaksa menerima ejekan Draco Malfoy. Malfoy senang sekali Gryffindor kalah. Dia akhirnya membuka perbannya dan merayakan kesembuhannya dengan menirukan cara Harry terjatuh dari sampulnya dengan amat bersemangat. Malfoy melewatkan banyak waktu dalam pelajaran ramuan berikutnya dengan berpura-pura jadi Dementor dari seberang ruangan. Ron akhirnya tak tahan lagi. Dia melemparkan hati buaya yang besar dan licin ke arah Malfoy tepat mengenai mukanya, menyebabkan Snape mengurangi 50 angka dari Gryffindor. Kalau Snape mengajar pertahanan terhadap ilmu hitam lagi, aku tidak akan masuk karena sakit, kata Ron. Ketika mereka menuju kelas Lupin sesudah makan siang. Cek dulu siapa yang di dalam, Hermione. Hermione mengintip dari pintu. Oke. Profesor Lupin sudah mengajar lagi. Kelihatannya memang dia baru sakit. Jubah usangnya tampak gedombrongan dan ada lingkaran-lingkaran hitam di bawah matanya. Meskipun demikian, dia tersenyum kepada murid-muridnya ketika mereka duduk dan langsung ramai berkeluh kesah tentang sikap Snape selama Lupin sakit. Sungguh tidak adil. Dia kan cuma guru pengganti, kenapa dia memberi PR? Kami sama sekali tidak tahu menahu tentang manusia serigala. 2 gulung per kamen. Apa kalian memberitahu Profesor Snape kita belum mempelajarinya? Tanya Lupin bertanya. Dahinya mengernyit. Celoteh ramai terdengar lagi. Ya, tapi dia bilang kami ketinggalan. Ya, dia tidak mau dengar. 2 gulungan per kamen. Profesor Lupin tersenyum melihat kemarahan-kemarahan di wajah-wajah semua muridnya. Jangan khawatir. Aku akan bicara dengan Profesor Snape. Kalian tidak perlu membuat karangan itu. Kata Hermione kecewa. Salah ekspresinya ya. Kata Hermione kecewa. Aku sudah selesai mengerjakannya. Pelajaran berlangsung amat menyenangkan. Profesor Lupin membawa kotak kaca berisi Hinkipang, makhluk berkaki satu yang kelihatannya terbuat dari kepulan asap. Tampaknya rapuh dan tak berbahaya. Mengikat pengelana ke tanah berlumpur, kata Profesor Lupin sementara mereka mencatat. Kalian perhatikan lentera yang tergantung di tangannya, berayun naik turun di depan. Orang-orang akan mengikuti cahayanya. Kemudian si Hinkipang mengeluarkan bunyi decap mengerikan pada dinding kacanya. Ketika bel berdering, anak-anak mengumpulkan barang-barang mereka dan berjalan ke pintu, termasuk Harry. Tetapi, tunggu Harry, panggil Lupin. Aku mau bicara denganmu. Harry masuk dan mengawasi Profesor Lupin menyelubungi kotak kacanya dengan kain. Aku sudah dengar tentang pertandingan itu, kata Lupin, berbalik ke mejanya dan memasukkan buku-bukunya ke dalam tas. Dan aku ikut sedih mendengar tentang sapumu. Ada kemungkinan dibetulkan? Tidak, kata Harry. Pohon itu menghajarnya sampai hancur berkeping-keping. Lupin menghela nafas. Mereka menanam dedalu perkasa itu pada tahun yang sama dengan kedatanganku di Hogwarts. Anak-anak dulu membuat permainan, mencoba mendekat sampai bisa menyentuh batangnya. Pada akhirnya, seorang anak laki-laki bernama Davy Gooddeon nyaris kehilangan sebelah matanya, dan kami dilarang dekat-dekat pohon itu. Tak ada sapu yang bisa bertahan melawannya. Apakah Anda mendengar tentang Dementor juga? Tanya Harry dengan susah payah. Lupin segera memandangnya. Ya, aku dengar. Kurasa tak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat Profesor Dumbledore semarah itu. Para Dementor itu sudah berada waktu resah. Marah karena Dumbledore tidak mengizinkan mereka masuk ke halaman kastil. Kurasa karena mereka lah kau sampai terjatuh.
"Ya," kata Harry. Ia ragu-ragu dan kemudian pertanyaan yang ingin ditanyakan terlontar begitu saja sebelum dia bisa menahan diri. Kenapa? Kenapa mereka mempengaruhi saya seperti itu? Apakah saya tidak ada hubungannya dengan kelemahan, kata Profesor Lupin tajam. Seakan dia bisa membaca pikiran Harry. Dementor mempengaruhimu lebih hebat daripada orang lain karena ada horor di masa lalumu yang tidak dialami orang lain. Secercah sinar matahari menerobos masuk ke kelas, menyinari rambut kelabu Lupin dan kerut-kerut di wajahnya yang masih muda. Dementor termaksud makhluk paling jahat yang ada di muka bumi ini. Mereka menduduki tempat-tempat yang paling gelap dan kotor. Mereka senang pada kehancuran dan keputusasaan. Mereka menyedot kedamaian, harapan, dan kebahagiaan dari udara di sekitar mereka. Bahkan Mage merasakan kehadiran mereka, walaupun tak bisa melihatnya. Kalau kita bisa berada terlalu dekat dengan Dementor, semua perasaan senang, semua kenangan membahagiakan akan tersedot dari dalam diri kita. Kalau bisa, Dementor akan hidup darimu cukup lama sampai kau menjadi sesuatu seperti mereka, tak berjiwa dan jahat. Yang tersisa dalam dirimu hanyalah pengalaman-pengalaman terburuk dalam hidupmu. Dan pengalaman terburuk dalam hidupmu, Harry, cukup untuk membuat siapa saja terjatuh dari sapunya. Kau tidak perlu malu. Kalau mereka mendekati saya, Harry memandang ke meja Lupin. Lehernya sakit seperti tersumbat. Saya bisa mendengar Lord Voldemort membunuh ibu saya. Lupin membuat gerakan dengan tangannya seakan dia mau memegang bahu Harry, tetapi tidak jadi. Sejenak hening. Kemudian, kenapa mereka harus datang ke pertandingan? Tanya Harry getir. Mereka lapar, kata Lupin dingin, menutup tasnya dengan keras. Dumbledore tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam halaman sekolah. Maka mereka kehabisan suplai manusia sebagai mangsa. Kurasa mereka tak bisa menahan diri melihat begitu banyak orang di lapangan Quidditch. Semua kegairahan itu, emosi yang tinggi, bagi mereka itu berarti pesta pora. Azkaban pastilah mengerikan sekali, gumam Harry. Lupin mengangguk suram. Benteng itu berada di sebuah pulau kecil, jauh di tengah samudra. Tetapi mereka tidak memerlukan tembok dan air untuk menahan para tawanannya. Mereka semua sudah terpenjara dalam kepala mereka sendiri, tak sanggup memikirkan satu hal pun yang menyenangkan. Sebagian besar dari mereka menjadi gila hanya dalam waktu beberapa minggu. Tetapi Sirius Black berhasil lolos dari mereka, kata Harry pelan. Dia berhasil kabur. Tas Lupin merosot dari mejanya. Dia harus membungkuk cepat-cepat untuk menangkap. Ya, katanya. Seraya tegak kembali. Black pastilah menemukan cara untuk melawan mereka. Walaupun menurutku itu tak mungkin. Dementor kabarnya menyedot kekuatan penyihir sampai habis jika penyihir itu ditinggalkan terlalu lama bersama mereka. Anda membuat Dementor di kereta api itu mundur, kata Harry tiba-tiba. Ada beberapa pertahanan yang bisa digunakan, kata Lupin. Tetapi hanya ada satu Dementor di kereta api. Semakin banyak mereka, semakin susah kita melawannya. Pertahanan apa saja, kata Harry segera. Bisakah Anda mengajari saya? Aku tidak berpura-pura menjadi ahli melawan Dementor, Harry. Sebaliknya malah. Tapi kalau Dementor-Dementor itu datang ke pertandingan Quidditch lagi, saya perlu pertahanan untuk bisa melawannya. Lupin memandang wajah Harry yang penuh tekad, ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, ya, baiklah. Aku akan mencoba membantumu. Tapi harus tunggu sampai semester yang akan datang, kurasa. Banyak yang harus diselesaikan sebelum liburan. Aku memilih waktu yang sangat tidak menguntungkan untuk sakit. Adanya janji pelajaran anti Dementor dari Lupin, pemikiran bahwa dia mungkin tak perlu lagi mendengar saat-saat kematian ibunya, dan kenyataan bahwa Ravenclaw menggilas Hufflepuff dalam pertandingan Quidditch pada akhir November membuat perasaan Harry jauh lebih senang. Gryffindor akhirnya tidak tersisih dari ajang pertandingan, walaupun mereka tak boleh kalah lagi dalam pertandingan. Wood kembali
kembali dikuasai energi gilanya dan melatih timnya dengan sama keras dan ketatnya di bawah siraman hujan yang dingin menusuk tulang yang berlangsung sampai Desember. Harry tak melihat tanda-tanda adanya Dementor di sekolah. Kemarahan Dumbledore tampaknya membuat mereka tetap berada di tempat jaga mereka di jalan-jalan masuk ke halaman sekolah. 2 minggu sebelum semester berakhir, langit mendadak terang menyilaukan dan tanah berlumpur pada suatu pagi sudah berselimut salju berkilau. Di dalam kastil, suasana Natal sudah terasa. Profesor Flitwick, guru mantra, sudah mendekorasi ruangan kelasnya dengan lampu-lampu kelap-kelip yang ternyata peri-peri betulan yang berterbangan. Anak-anak semua senang merencanakan liburan mereka. Baik Ron maupun Hermione sudah memutuskan untuk tinggal di Hogwarts. Meskipun Ron mengatakan dia tinggal karena tak tahan melewatkan 2 minggu bersama Percy. Dan Hermione bersikeras dia perlu menggunakan perpustakaan. Harry tak bisa dibohongi. Mereka tinggal untuk menemaninya dan Harry sangat berterima kasih. Betapa senangnya semua anak, kecuali Harry ketika ternyata akan ada kunjungan ke Hogsmeade lagi pada akhir pekan terakhir semester. Kita bisa belanja semua keperluan Natal di sana, kata Hermione. Mom dan Dad pasti suka benang gigi dengan rasa mint yang dijual di Honeydukes. Menerima kenyataan bahwa dia akan menjadi satu-satunya anak kelas 3 yang tidak ikut lagi, Harry meminjam buku sapu yang mana dari Wood. Harry meminjam buku yang berjudul Sapu Yang Mana dari Wood dan memutuskan untuk melewatkan hari dengan membaca tentang berbagai merek sapu. Selama latihan, Harry menaiki salah satu sapu sekolah bintang jatuh yang sudah tua yang terbangnya sangat lambat dan menyentak-nyentak. Jelas dia perlu sapu baru sendiri. Pada hari kunjungan ke Hogsmeade, Sabtu pagi, Harry mengucapkan selamat jalan kepada Ron dan Hermione yang terbungkus mantel dan syal. Kemudian berbalik menaiki tangga pewalam sendiri. Kembali ke menara Gryffindor. Salju sudah turun di luar jendela dan kastil kosong teramat sepi. Harry menoleh. Setengah jalan di koridor lantai 3 dan melihat Fred dan George mengintipnya dari balik patung nenek sihir bongkok bermata satu. Kalian ngapain? Tanya Harry ingin tahu. Kenapa kalian tidak di Hogsmeade? Kami mau memberimu sedikit kegembiraan sebelum pergi, kata Fred mengedip misterius. Sini. Fred mengangguk ke arah ruang kelas kosong di sebelah kiri patung bermata satu. Harry mengikuti Fred dan George masuk ke kelas itu. George menutup pintunya pelan-pelan, kemudian berbalik berseri-seri memandang Harry. Hadiah Natal yang akan kami berikan lebih awal, Harry, katanya. Fred menarik keluar sesuatu dari dalam mantelnya dengan penuh gaya dan meletakkannya di atas salah satu meja. Selai perkamen besar persegi yang sudah sangat lusuh tanpa tulisan apapun. Harry curiga pada Fred dan George yang suka mempermainkan orang memandang perkamen itu. Apa itu? Ini, Harry. Ada rahasia kesuksesan kami, kata George mengelus perkamen itu dengan sayang. Berat sekali bagi kami menghadiahkannya kepadamu, kata Fred. Tetapi semalam kami memutuskan kau lebih memerlukannya daripada kami. Lagi pula, kami sudah hafal isinya, kata George. Kami wariskan kepadamu. Kami sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan apa gunanya untukku sepotong perkamen tua itu? Tanya Harry. Sepotong perkamen tua? Kata Fred, memejamkan mata, menyeringai seakan Harry sangat menghinanya. Jelaskan, George. Begini, waktu kami kelas 1, Harry, masih kecil, tak ada yang dipikirkan dan lugu. Harry mendengus. Dia meragukan apakah Fred dan George pernah menjadi anak yang lugu. Ya, lebih lugu daripada sekarang. Kami mendapatkan kesulitan dengan Filch. Kami meledakkan bom kotoran binatang di koridor dan entah kenapa itu membuatnya marah. Jadi kami digiring ke kantornya dan dia mengancam kami dengan berbagai macam hukuman. Detensi, kuras perut. Dan kami tak mau melihat salah satu laci di salah satu lemari lacinya yang berlabel barang sitaan dan sangat berbahaya. Pasti seru, kata Harry mulai tersenyum. Ya, bagaimana lagi, kata Fred. George mengalihkan perhatiannya
dengan meledakkan bom kotoran binatang lagi. Sedangkan aku menarik terbuka laci itu dan kusambar. Ini tidak separah kedengarannya kok, kata George. Kami rasa Filch tidak pernah tahu cara menggunakannya. Tapi mungkin dia sudah curiga perkamain apa ini. Kalau tidak, tentu tidak akan disita olehnya. Dan kalian tahu bagaimana menggunakannya? Oh iya, kata Fred menyeringai. Barang berharga ini mengajari kami jauh lebih banyak daripada semua guru di sekolah ini. Kalian membual, kata Harry memandang perkamen usang itu. Tidak percaya, kata George. Dia mengeluarkan tongkatnya, menyentuh pelan perkamen itu dan berkata, aku bersumpah dengan sepenuh hati bahwa aku orang tak berguna. Dan mendadak garis-garis tipis tinta menyebar seperti jaring aba-aba dari titik yang disentuh tongkat George. Garis-garis itu saling berhubungan, bersilangan, menebar ke semua sudut perkamen. Kemudian huruf-huruf bermunculan di bagian atas. Huruf-huruf hijau besar meliuk-liuk yang berbunyi Merce, Mooney, Wormtail, Petfoot, dan Probes, penyetor bantuan bagi para pembuat keonaran sihir dengan bangga mempersembahkan peta perampok. Merce Mooney, oh nama orang semua nih. Merce Mooney, Wormtail, Petfoot, dan Probes, nama orang. Sungguh aneh nama Merce atau tuan-tuan itu, karena Mooney bisa berarti bulan purnama, sedangkan ketiga nama lainnya masing-masing berarti ekor cacing, goblin, dan cabang tanduk rusa. Petanya sendiri menunjukkan detail kastil Hogwarts dan halamannya, tetapi yang paling menakjubkan adalah titik-titik kecil tinta yang bergerak-gerak di peta itu, masing-masing dengan label nama yang ditulis dengan huruf-huruf super kecil. Harry yang keheranan menunduk untuk membacanya. Titik di sudut kiri atas menunjukkan Profesor Dumbledore sedang berjalan hilir mudik di dalam kantornya. Kucing si penjaga sekolah, Mrs. Norris, sedang berkeliling mencari mangsa di lantai 2, dan Beavis si hantu jahil sedang melayang-layang naik turun di sekitar ruang piala. Dan ketika mata Harry menyusuri koridor-koridor yang sudah dikenalnya, dia melihat sesuatu yang lain. Peta ini menunjukkan beberapa lorong yang belum pernah dimasukinya, dan banyak di antara lorong itu rupanya menuju langsung ke Hogsmeade, kata Fred, menyusuri salah satu di antaranya dengan jarinya. Semuanya ada 7. Fred sudah tahu tentang yang 4 ini. Dia menunjuk ke 4-nya. Tapi kami yakin hanya kamilah yang tahu tentang yang ini. Jangan pedulikan yang di belakang cermin di lantai 4 ini. Kami menggunakannya sampai musim dingin tahun lalu, tetapi kemudian runtuh, terblokir total. Dan kami duga tak pernah ada yang menggunakan yang ini, karena dedalu perkasa ditanam persis di depan jalan masuknya. Tetapi yang satu ini langsung menuju gudang bawah tanah Honeydukes. Kami sering sekali menggunakannya, dan seperti yang kau perhatikan, jalan masuknya tepat di depan kelas ini, memasuki punuk si nenek bermata satu. Mooney, Wormtail, Petfoot, dan Probes. George menghela nafas, mengurus nama-nama di bagian atas peta. Kami sungguh-sungguh berhutang budi kepada mereka. Orang-orang yang mulia, bekerja tak kenal lelah untuk membantu generasi baru pelanggar peraturan, kata Fred sungguh-sungguh. Betul, kata George tegas. Jangan lupa menghapusnya sesudah kau menggunakannya. Kalau lupa nanti semua orang bisa membaca petanya, kata Fred memperingatkan. Sentuh saja sekali lagi dan bilang, keonaran sudah terlaksana dan petanya akan kosong kembali. Jadi Harry kecil, kata Fred menirukan Percy dengan sangat persis. Jangan nakal. Sampai ketemu di Honeydukes, kata George sambil mengedip. Si kembar meninggalkan ruangan. Keduanya nyengir puas. Harry berdiri memandang peta menakjubkan itu. Dia melihat titik kecil Mrs. Norris berbalik ke kiri dan berhenti mengendus sesuatu di lantai. Jika Filch benar-benar tak tahu, dia sama sekali tak perlu melewati Dementor. Meskipun demikian, sementara berdiri di sana, Harry teringat sesuatu yang pernah didengarnya diucapkan Mr. Weasley. Jangan pernah mempercayai sesuatu yang bisa berpikir sendiri kalau kau tak bisa melihat di mana otaknya. Peta itu adalah salah satu benda sihir berbahaya seperti yang diperingatkan Mr. Weasley. Bantuan untuk para pembuat keonaran sihir. Tetapi Harry berdalih,
Dia cuma ingin menggunakannya untuk bisa ke Hogsmeade. Dia kan tidak ingin mencuri sesuatu atau menyerang orang. Lagi pula Fred dan George sudah menggunakannya selama bertahun-tahun tanpa terjadi sesuatu yang mengerikan. Harry menelusuri lorong rahasia yang menuju tepat ke Honeydukes dengan jarinya. Kemudian mendadak saja seakan mematuhi perintah, dia menggulung peta itu, menyelipkannya ke dalam jubahnya dan berjalan ke pintu kelas. Dia membukanya beberapa senti. Tak ada orang di luar. Dengan sangat hati-hati, Harry berjingkat keluar dan menyelinap ke balik patung nenek sihir bermata satu. Apa yang harus dilakukannya? Dia dikeluarkannya kembali petanya dan betapa herannya dia ketika melihat ada sosok tinta baru yang muncul berlabel Harry Potter. Sosok itu berdiri tepat di tempat Harry berdiri, kira-kira di pertengahan koridor lantai 3. Harry mengawasinya dengan teliti. Tubuh tinta kecilnya tampak sedang mengetuk-ngetuk si nenek sihir dengan tongkatnya yang kecil sekali. Harry cepat-cepat mengeluarkan tongkatnya yang sesungguhnya dan mengetuknya pada si patung. Tak terjadi apapun. Kembali, Harry melihat petanya. Telah muncul tulisan dalam lingkaran kecil seperti dalam komik. Tulisan berbunyi Descendium. Nah, keren nih. Perkamennya kayak tab. Bisa ada apa ya? Ada tutorial. Keren. Descendium, bisik Harry, mengetuk si nenek sihir. Punuk si patung langsung membuka, cukup lebar untuk dilewati orang yang kurus. Harry menggerling ke kedua ujung lorong, kemudian menyimpan kembali petanya masuk ke dalam lubang. Kepala lebih dulu dan mendorong dirinya maju. Dia meluncur turun pada sesuatu yang rasanya seperti luncuran batu, lalu mendarat di tanah yang dingin dan lembab. Harry bangkit memandang berkeliling. Gelap gulita. Dia mengangkat tongkatnya menggumamkan Lumos dan melihat dia berada di lorong tanah yang sangat sempit dan rendah. Harry mengangkat petanya, mengetuknya dari ujung tongkatnya dan bergumam. Keonaran sudah terlaksana. Gambar peta itu langsung hilang. Harry melipat perkamennya dengan hati-hati, menyelipkannya ke ujung jubahnya. Kemudian, dengan jantung yang berdegup kencang saking bergairah bercampur takut, dia berjalan maju. Lorong itu berbelok-belok dan menikung seperti liang kelinci raksasa. Harry bergegas beberapa kali terhuyung karena jalan tidak rata, seakan memegangi tongkatnya di depannya. Perlu waktu yang lama sekali, tapi pikiran akan bisa mengunjungi Honeydukes membuatnya bertahan. Setelah kira-kira 1 jam berjalan, lorong itu mulai menanjak. Terengah, Harry bergegas. Wajahnya panas, kakinya sangat dingin. 10 menit kemudian dia tiba-tiba di kaki tangga batu tua yang menjulang di hadapannya. Puncaknya tak kelihatan. Berhati-hati agar tidak membuat suara, Harry mulai menaikinya. 100 anak tangga, 200. Dia sudah tak menghitung lagi ketika terus naik, hanya mengawasi kakinya. Kemudian mendadak kepalanya membentur sesuatu yang keras. Rupanya pintu tingkap. Harry menggosok-gosok puncak kepalanya sambil mendengarkan. Dia tak bisa mendengar suara apapun di atasnya. Dengan sangat perlahan, dia mendorong pintu tingkap itu sampai membuka dan mengintip dari tepinya. Dia berada di gudang bawah tanah yang penuh peti dan kotak-kotak kayu. Harry memanjat keluar dari pintu tingkap dan menutupnya kembali. Pintu itu menyatu sempurna dengan lantai yang berdebu, sehingga tak mungkin orang tahu ada pintu tingkap di sana. Harry berjingkat pelan ke tangga kayu yang menuju ke atas. Sekarang dia bisa mendengar suara-suara dan denting bel dan bunyi pintu membuka dan menutup. Rupanya pintu tingkap. Harry menggosok-gosok puncak kepalanya sambil mendengarkan. Dia tak bisa mendengar suara apapun dari atasnya. Dengan sangat perlahan dia mendorong pintu tingkap itu sampai terbuka dan mengintip dari tepinya. Dia berada di gudang bawah tanah yang penuh peti dan kotak-kotak kayu. Harry memanjat keluar dari pintu tingkap dan menutupnya kembali. Pintu itu menyatu sempurna dengan lantai yang berdebu sehingga tak mungkin orang tahu ada pintu tingkap di sana. Harry berjingkat pelan ke tangga kayu yang menuju ke atas. Sekarang dia bisa mendengar bunyi suara-suara, juga denting bel dan bunyi pintu membuka dan menutup. Saat sedang berpikir apa yang sebaiknya dia lakukan, mendadak
dia mendengar pintu terbuka tak jauh dari sana. Ada yang akan turun dan ambil sekotak dan ambil sekotak siput jeli, ya. Ini sudah hampir habis, terdengar suara seorang wanita. Sepasang kaki menuruni tangga. Harry melompat ke balik peti yang sangat besar, menunggu sampai langkah-langkah kaki itu lewat. Didengarnya pria itu menggeser-geser kotak di dinding seberangnya. Belum tentu ada kesempatan sebaik ini lagi. Cepat dan tanpa suara, Harry menyelinap dari tempat persembunyiannya dan menaiki tangga. Ketika menoleh, dia melihat punggung amat besar dan kepala botak berkilat terbenam dalam kotak. Harry tiba-tiba di pintu puncak tangga, menyelinap masuk, dan ternyata sudah berada di balik konter Honeydukes. Dia menunduk, merayap minggir, kemudian mendegakkan diri lagi. Honeydukes penuh sesak dengan murid-murid Hogwarts, sehingga tak ada yang menoleh dua kali memandang Harry. Dia menyelip di antara mereka, memandang berkeliling dan menahan tawa ketika membayangkan bagaimana ekspresi yang akan menebar di wajah Dudley jika dia bisa melihat di mana Harry sekarang. Ada berak-rak permen yang menggiurkan yang tak mungkin bisa dibayangkan. Potongan-potongan krim nougat, permen kelapa merah muda bening, tofi besar-besar berwarna madu, beratus-ratus jenis coklat yang berderet-deret rapi. Ada juga tong besar berisi kacang segala rasa, dan tong lain berisi kumbang berdesing, permen melayang yang pernah disebut Ron. Di dinding-dinding lainnya ada permen-permen special effect, permen karet cube Drubel, yang permen itu akan memenuhi ruangan dengan gelembung-gelembung biru yang menolak meletus selama beberapa hari. Benang gigi segar rasa mint yang licin, merica setan yang kecil-kecil hitam, membuatmu bernapas api. Tikus es, dengar gigimu bergelemetuk dan mencicit. Permen mint kodok, yaitu permen pedas berbentuk kodok, betul-betul melompat-lompat di dalam mulutmu. Permen pena bulu yang rapuh dan permen yang meledak. Harry menyelip di antara gerombolan anak kelas 6 dan melihat papan yang bergantung di sudut toko paling jauh. Rasa-rasa aneh. Ron dan Hermione berdiri di bawahnya memandang senampan lollipop rasa darah. Harry menyelinap ke belakang mereka. Rasa darah. Ih, tidak, Harry tak akan mau permen itu untuk vampir, kurasa, kata Hermione. Bagaimana kalau yang ini, kata Ron, mengulurkan stoples kerumunan kecoa ke bawah hidung Hermione. Jelas tidak mau, kata Harry. Nyaris saja stoples itu jatuh dari tangan Ron. Harry, jerit Hermione, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau? Wow, kata Ron, kelihatan kagum sekali. Kau sudah bisa beraparaté? Tentu saja tidak, kata Harry. Dia merendahkan suaranya agar tak seorang pun anak kelas 6 bisa mendengarkannya, dan bercerita tentang peta perampok kepada kedua sahabatnya. Bisa-bisanya Fred dan George tidak pernah memberikannya kepadaku, kata Ron berang. Aku kan adik mereka. Tetapi Harry tidak akan menyimpan peta itu, kata Hermione. Seakan ide ini menggelikan. Dia akan menyerahkannya kepada Profesor McGonagall. Ya kan, Harry? Tidak, kata Harry. Kau gila, kata Ron mendelik kepada Hermione. Menyerahkan benda sehebat itu? Kalau kuserahkan, aku akan mengatakan dari mana aku mendapatkannya. Filch akan tahu Fred dan George mencurinya. Tetapi bagaimana dengan Sirius Black? Desis Hermione. Dia bisa saja menggunakan salah satu lorong dalam peta itu untuk memasuki kastil. Para guru harus tahu. Dia tak mungkin masuk lewat lorong-lorong itu, kata Harry cepat-cepat. Ada 7 lorong rahasia di peta itu kan. Fred dan George memperkirakan Filch sudah tahu 4 diantaranya, dan 3 lainnya salah satunya sudah runtuh. Tidak ada jalan yang bisa dilewatinya. Satunya lagi di depan jalan masuknya ada pohon dedalu perkasa, jadi kau tak akan bisa keluar dari situ. Dan yang baru saja kupakai, susah untuk melihat jalan masuknya yang ada di gudang bawah tanah, kecuali dia tahu lorong itu ada. Harry ragu-ragu. Bagaimana jika Black ternyata tahu akan adanya lorong itu, tetapi
Ron berdehem penuh arti dan menunjukkan ke pengumuman yang ditempelkan di balik toko permen itu. Atas perintah Kementerian Sihir, para pelanggan diingatkan bahwa sampai ada pengumuman berikutnya, Dementor akan berpatroli di jalan-jalan Hogsmeade setiap malam setelah matahari terbenam. Tindakan ini diambil untuk keamanan penduduk Hogsmeade dan akan dicabut setelah Sirius Black berhasil ditangkap. Karena itu dianjurkan agar Anda menyelesaikan belanjaan Anda jauh sebelum malam tiba. Selamat Natal. Paham? Kata Ron pelan. Aku mau lihat Black mencoba memasuki Honeydukes dengan Dementor berkeliaran di seluruh desa. Lagi pula Hermione, pemilik Honeydukes akan dengar kalau tokonya dimasuki orang. Mereka kan tinggal di atas toko. Ya, tapi Hermione tampak berusaha keras mencari alasan. Harry seharusnya tetap saja tidak boleh ke Hogsmeade. Dia tak punya formulir izinnya. Kalau sampai ketahuan dia akan mendapatkan kesulitan besar dan sekarang belum malam. Bagaimana kalau Sirius Black muncul hari ini, sekarang? Dia pasti kesulitan mencari Harry dalam cuaca begini, kata Ron, mengangguk ke arah jendela bersekat kotak-kotak, ke arah salju tebal yang berpusaran di luar. Ayolah Hermione. Natal kan sebentar lagi. Boleh dong Harry mendapatkan selingan. Hermione menggigit bibirnya kelihatan cemas sekali. Apa kau akan melaporkan aku? Kata Harry bertanya kepadanya sambil nyengir. Oh, tentu saja tidak. Tapi Harry, sudah lihat kumbang berdesing Harry, kata Ron, menariknya ke potongan permen itu. Dan siput jeli dan cuka meletup. Fred memberiku sebutir cuka meletup waktu aku berusia 7 tahun, membuat lidahku berlubang. Aku masih ingat Mam menghajarnya dengan sapunya. Ron menerawang menatap kotak gula cuka meletup. Mau tidak ya Fred makan kerumunan kecoa kalau aku bilang itu kacang. Ron, setelah Ron dan Hermione membayar semua coklat dan permen yang mereka beli, mereka bertiga meninggalkan Honeydukes dan menerobos badai salju di luar. Hogsmeade tampak seperti gambar di kartu Natal. Pondok-pondok dan toko-toko kecilnya yang beratap lalang diselimuti lapisan salju. Di depan pintu-pintunya ada serangkaian holly yang melingkar dan untayan lilin sihir bergantung di pepohonan. Harry bergemetar kedinginan. Dia tidak memakai mantel seperti kedua temannya. Mereka berjalan dengan kepala menunduk menentang angin. Ron dan Hermione berteriak bergantian dari balik syal mereka. Itu kantor pos. Zonko di sana. Kita bisa pergi ke Shrieking Shack. Begini saja, kata Ron. Giginya bergemutuh. Bagaimana kalau kita minum di butterbeer di Three Broomsticks? Harry mau sekali. Angin bertiup kencang dan tangannya sudah beku. Maka mereka menyeberang jalan dan beberapa menit kemudian sudah memasuki tempat minum yang mungil itu. Tempat itu padat sekali, bising, hangat, dan berasap. Seorang wanita montok berwajah manis sedang melayani serombongan penyihir kasar dan gaduh di konter. Itu Madame Rosmerta, kata Ron. Aku yang membeli minuman ya, dia menambahkan, wajahnya merona kemerahan. Hermione dan Harry berjalan ke bagian belakang ruangan. Di sana, di antara jendela dan pohon Natal yang indah tegak di sebelah perapian, ada satu meja kecil kosong. Ron menyusul 5 menit kemudian, membawa 3 cangkir besar butterbeer panas berbuih. Selamat Natal, katanya riang, mengangkat cangkirnya. Harry menghirup minumannya. Ini minuman paling lezat yang pernah dicicipinya. Minuman itu menghangatkan sekujur tubuhnya dari dalam. Mendadak, tiupan angin membuat rambutnya berkibar. Pintu Three Broomsticks terbuka lagi. Harry memandang lewat bibir cangkirnya dan tersedak. Profesor McGonagall dan Flitwick baru saja memasuki tempat minum itu dalam pusaran butir-butir salju. Segera diikuti oleh Hagrid yang sedang asik bicara dengan laki-laki pendek gemuk memakai topi hijau jeruk limau dan jubah garis. Cornelius Fudge, Menteri Sihir. Serentak, Ron dan Hermione meletakkan tangan di atas kepala Harry, memaksanya turun dari kursi dan masuk ke kolong meja. Dengan butterbeer masih menetes dari bibirnya, Harry meringkuk bersembunyi, memeluk cangkir kosongnya dan mengawasi kaki-kaki para guru dan Fudge bergerak ke arah konter,
berhenti, dan kemudian berbelok dan berjalan lurus ke arahnya. Di atas sana, Hermione berbisik. Mobiliar bus. Mobiliar bus. Pohon Natal di sebelah meja mereka terangkat beberapa senti dari lantai, melayang minggir dan mendarat dengan bunyi pluk pelan di depan meja mereka. Menyembunyikan mereka dari pandangan. Memandang melewati celah-celah dahan lebat di bagian bawah, Harry melihat 4 pasang kaki kursi bergerak mundur dari meja persis di sebelah meja mereka. Kemudian mendengar gumam dan desahan napas guru-guru dan menteri sihir sementara mereka duduk. Berikutnya, dia melihat sepasang kaki lain memakai sepatu hijau toska bertumit tinggi dan mendengar suara wanita. Gilly water, botol kecil. Pesananku, terdengar suara Profesor McGonagall. 4 cangkir Mitts panas. Mit adalah minuman alkohol yang terbuat dari madu. Aku Rosmeta, kata Hagrid. Sirup ceri dan soda dengan es dan payung. Kata Profesor Flitwick menecak bibirnya. Jadi pesanan Anda pasti rum currant merah, Pak Menteri. Terima kasih, Rosmeta manis. Terdengar suara Fudge. Senang sekali bertemu denganmu lagi. Pesanlah minuman untukku sendiri. Ayo, minum bersama kami. Terima kasih banyak, Pak Menteri. Harry melihat sepatu berkilau tumit tinggi itu menjauh dan kembali lagi. Jantungnya berdegup kencang sekali. Kenapa tak terpikir olehnya bahwa ini akhir pekan terakhir semester untuk para guru juga? Dan berapa lama mereka akan duduk di situ? Dia perlu waktu untuk menyelinap kembali ke Honeydukes. Kalau mau kembali ke sekolah nanti malam ini. Kaki Hermione sebelahnya bergerak cemas. Nah, apa yang membawa Anda sampai ke leher hutan ini, Pak Menteri? Kata Madame Rosmeta. Harry melihat bagian bawah tubuh gemuk Fudge berputar di kursinya, seakan dia sedang mengecek kalau ada yang mencuri dengar. Kemudian dia berkata pelan, apalagi yang kalau bukan Sirius Black? Kau pasti sudah dengar apa yang terjadi di sekolah Halloween yang lalu. Ya, memang mendengar desas-desus, kata Rosmeta mengaku. Apa kau memberitahu seluruh rumah minum, Hagrid? Kata Profesor McGonagall jengkel. Apakah menurut Anda Black masih di sekitar sini, Pak Menteri? Bisik Madame Rosmeta. Aku yakin, kata Fudge pendek. Tahukah Anda para Dementor sudah menggeledah tempat minum saya 2 kali? Kata Madame Rosmeta dengan nada galak kesal. Membuat semua pelanggan saya ketakutan. Mereka membuat bisnis lesu, Pak Menteri. Rosmeta manis. Aku juga sama tidak sukanya dengan mereka seperti kau, kata Fudge salah tingkah. Tapi langkah ini diperlukan, tak menguntungkan. Tapi mau apa lagi? Aku baru saja bertemu beberapa dari mereka. Mereka gusar terhadap Dumbledore. Dia tidak mengizinkan mereka masuk ke halaman sekolah. Pantasnya tidak, kata Profesor McGonagall tajam. Bagaimana kami bisa mengajar kalau horor itu berkeliaran di sekolah? Dengar, cicit Profesor Flitwick yang mungil, yang kakinya menggantung di atas lantai. Bagaimanapun juga, tangkis Fudge. Mereka berada di sini untuk melindungi kalian semua dari sesuatu yang lebih buruk. Kita semua tahu apa yang bisa dilakukan Black. Tahukah kalian aku masih sulit mempercayainya, kata Madame Rosmeta menerawang. Dari semua yang menyeberang ke golongan hitam, sama sekali tak terpikir olehku Sirius Black. Maksudku, aku masih ingat waktu dia masih murid Hogwarts. Kalau kalian memberitahuku setelah besar nanti dia akan menjadi seperti ini, aku akan bilang kalian pasti kebanyakan minum. Yang kau tahu, tak ada separuhnya, Rosmeta, kata Fudge tajam. Hal yang paling buruk dilakukannya tak banyak diketahui orang. Hal paling buruk, katanya Madame Rosmeta. Suaranya penuh keingintahuan. Lebih buruk daripada membunuh orang yang malang itu, maksud Anda? Betul, kata Fudge. Aku tak percaya apa yang bisa lebih buruk dari itu. Kau bilang kau ingat waktu dia masih murid Hogwarts, Rosmeta? Profesor McGonagall bergumam. Ingatkah kau siapa yang sahabat baiknya? Tentu saja, kata Madame Rosmeta serasa tertawa kecil. Tak pernah melihat yang satu tanpa yang lain, kan? Mereka sering sekali berada di sini. Oh, mereka selalu membuatku tertawa. Kocak sekali mereka. Sirius Black dan James Potter. Cangkir Harry terjatuh dengan bunyi berdentang keras.
Ron menendang Harry. Tepat, kata Profesor McGonagall. Black dan Potter, pimpinan gerombolan kecil mereka. Keduanya sangat pintar, tentu saja luar biasa pintar. Malah kurasa tak pernah kita punya sepasang pengacau seperti itu. Entahlah, kata Hagrid terkekeh. Fred dan George Weasley bisa jadi saingan mereka. Kau bisa mengira Black dan Potter kakak beradik, celutuk Profesor Flitwick. Tak terpisahkan. Tentu saja mereka tak terpisahkan, komentar Fudge. Potter mempercayai Black lebih dari semua temannya yang lain. Tak ada yang berubah ketika mereka lulus dan meninggalkan sekolah. Black menjadi pendamping pengantin pria ketika James menikahi Lily. Kemudian mereka menunjuknya sebagai wali Harry. Harry sama sekali tak tahu, tentu saja. Bayangkan betapa tersiksanya dia kalau sampai tahu. Karena Black ternyata bergabung dengan kau tahu siapa, bisik Madam Rosmeta. Bahkan lebih buruk dari itu sayang, Fudge merendahkan suaranya dan meneruskan dengan bisik-bisik. Tak banyak yang tahu bahwa James dan Lily Potter sadar kau tahu siapa mengejar mereka. Dumbledore yang tentu saja bekerja tak kenal lelah menentang kau tahu siapa. Punya sejumlah mata-mata yang berguna. Salah satunya memberi kisikan kepadanya. Dan Dumbledore langsung memperingatkan James dan Lily. Dia menyarankan agar mereka bersembunyi. Tentu saja susah menyembunyikan diri dari kau tahu siapa. Dumbledore memberitahu mereka bahwa kesempatan terbaik mereka adalah waktu mantra Fidelius. Bagaimana cara kerjanya? Tanya Madam Rosmeta, terengah saking tertariknya. Profesor Flitwick berdeham. Mantra yang rumit sekali, katanya. Dengan suara kecil seperti mencicit. Intinya adalah penyembunyian rahasia secara sihir di dalam diri satu orang yang terpilih, yang disebut penjaga rahasia. Informasi keberadaan Lily dan James tersembunyi dalam diri si penjaga rahasia ini. Karena itu mereka tak mungkin ditemukan, kecuali si penjaga rahasia sendiri yang membocorkannya. Selama si penjaga rahasia menolak berbicara, kau tahu siapa, boleh saja mencari selama bertahun-tahun di seluruh pelosok desa tempat Lily dan James tinggal. Dia tak bakal menemukan mereka, bahkan kalaupun hidungnya sudah menempel di jendela ruang duduk mereka. Jadi, Black lah si penjaga rahasia si keluarga Potter, bisik Madam Rosmeta. Tentu saja, kata Profesor McGonagall. James Potter memberitahu Dumbledore bahwa Black lebih memilih mati daripada membocorkan di mana mereka. Bahwa Black sendiri merencanakan bersembunyi. Meskipun demikian, Dumbledore tetap saja cemas. Aku ingat dia sendiri menawarkan diri sebagai penjaga rahasia keluarga Potter. Dia mencurigai Black. Madam Rosmeta kaget. Dia yakin ada orang dekat keluarga Potter yang selalu memberikan informasi kepada kau tahu siapa tentang gerak-gerik mereka, kata Profesor McGonagall suram. Memang, selama beberapa waktu dia sudah mencurigai ada orang dari pihak kami yang telah menjadi pengkhianat dan menyampaikan banyak informasi kepada yang kau tahu siapa. Tetapi James Potter berkeras menggunakan Black. Tentu, kata Fudge berat. Dan kemudian baru seminggu mantra Fidelius diterapkan, Black mengkhianati mereka. Madam Rosmeta menahan napas. Betul, Black sudah bosan akan perannya sebagai agen ganda. Dia siap mendeklarasikan secara terbuka dukungannya kepada kau tahu siapa. Dan rupanya dia sudah merencanakan ini sebagai alat kematian keluarga Potter. Tetapi seperti kita tahu semua, kau tahu siapa menerima kejatuhannya ketika berhadapan dengan Harry Potter kecil. Kekuatannya lenyap, tubuhnya sangat lemah, dia menghilang. Dan ini membuat posisi Black sangat terjepit. Tuannya jatuh pada saat Black, menunjukkan identitasnya yang sebenarnya sebagai pengkhianat. Dia tak punya pilihan lain kecuali kabur. Pengkhianat busuk, kata Hagrid. Begitu keras sehingga separuh pengunjung tempat minum itu langsung diam. Shh, kata Profesor McGonagall. Aku ketemu dia, geram Hagrid. Aku pasti orang terakhir yang dilihat dia sebelum dia dibunuh semua orang itu. Akulah yang selamatkan Harry dari rumah Lily dan James setelah mereka dibunuh. Bawa dia keluar dari reruntuhan. Anak malang. Ada luka besar di dahinya dan orang tuanya mati. Dan Sirius Black muncul dengan motor terbang yang biasa dinaikinya. Tak pernah terpikir olehku apa yang dia lakukan di sana. Aku tak tahu dia penjaga rahasia Lily dan James Potter.
Kukira dia baru saja mendengar berita tentang serangan kau tahu siapa dan datang untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Pucat dan gemetar dia, dan kalian tahu apa yang kulakukan? Aku menghibur pengkhianat pembunuh itu. Hagrid menggerung. Hagrid? Tegur Profesor McGonagall. Tolong pelankan suaramu. Mana aku tahu dia sedih bukan karena Lily dan James. Kau tahu siapalah yang dia cemaskan. Dan kemudian dia bilang, berikan Harry kepadaku Hagrid, aku walinya. Aku akan merawatnya. Hah? Tapi aku sudah terima perintah dari Dumbledore dan aku bilang kepada Black tidak. Dumbledore bilang Harry harus dibawa ke rumah bibi dan pamannya. Black menentang, tetapi akhirnya menyerah. Dia suruh aku pakai motornya untuk antar Harry ke sana. Aku tak memerlukannya lagi, katanya. Harusnya aku tahu, ada yang tidak beres waktu itu. Dia cinta sekali motornya itu. Kenapa diberikannya kepadaku? Kenapa dia tidak perlukan motor itu lagi? Kenyataannya motor itu terlalu gampang dilacak. Dumbledore tahu dia penjaga rahasia keluarga Potter. Black tahu dia harus kabur malam itu juga. Tahu cuma tinggal hitungan jam saja sebelum Pak Menteri mengejarnya. Tapi bagaimana kalau aku berikan Harry kepadanya? Berani taruhan, Harry pasti dijatuhkan dari motornya ke laut di tengah perjalanan. Anak sahabat baiknya. Tapi kalau penyihir menyeberang ke sihir hitam, tak ada lagi orang ataupun barang yang berarti baginya. Sunyi lama setelah Hagrid mengakhiri ceritanya. Kemudian Madame Rosmeta berkata puas, tapi dia tidak berhasil kabur kan? Kementerian Sihir berhasil menangkapnya hari berikutnya. Sayang sekali tidak, kata Fudge getir. Bukan kami yang menemukannya, melainkan si kecil Peter Pettigrew, salah satu teman James Potter yang lain. Jelas sangat terpukul oleh kesedihannya dan tahu bahwa Black lah si penjaga rahasia keluarga Potter. Pettigrew mengejar Black. Pettigrew, anak gemuk pendek yang selalu mengikuti mereka di Hogwarts, Madame Rosmeta menegaskan. Dia menganggap Black dan Potter sebagai pahlawan, kata Profesor McGonagall. Tidak termasuk kelas mereka dalam hal kepintaran. Aku sering agak galak kepadanya. Kalian bisa bayangkan bagaimana aku menyesali sikapku itu sekarang. Suara Profesor McGonagall sangau seakan mendadak dia pilek. Sudah Minerva, kata Fudge lembut. Pettigrew meninggal sebagai pahlawan. Para saksi Muggle tentu saja menceritakan kepada kami bagaimana Pettigrew menyudutkan Black. Kami lalu menghapus ingatan mereka akan peristiwa itu. Para Muggle bilang Pettigrew terseduh-seduh. Lily dan James serius, tega benar kau. Dan kemudian dia mengambil tongkatnya. Ya, tentu saja Black lebih cepat. Pettigrew hancur berkeping-keping. Profesor McGonagall membuang ingus dan berkata tersendat. Anak bodoh, anak tolol. Dia selalu payah dalam duel. Seharusnya dia membiarkan kementerian yang mengambil tindakan. Kalau aku yang bertemu Black lebih dulu dari Pettigrew, aku tak akan pakai tongkat. Akan kubetot sampai lepas tangan dan kakinya, geram Hagrid. Kau tak tahu apa yang kau bicarakan, Hagrid, kata Fudge tajam. Tak ada yang bisa bertahan menghadapi Black yang sudah tersudut kecuali penyihir, penyerang tepat sasaran anggota pasukan penegak hukum sihir yang terlatih. Penyerang tepat sasaran. Sniper. Waktu itu aku menjabat menteri muda di Departemen Bencana Sihir dan aku salah satu yang pertama berada di tempat kejadian setelah Black membantai orang-orang itu. Aku tak pernah melupakannya. Aku masih bermimpi kadang-kadang. Lubang besar di tengah jalan begitu dalam sampai meletakkan saluran pembuangan limbah di bawah. Tubuh bergelimpangan di mana-mana. Para Muggle menjerit-jerit dan Black sendiri tertawa terbahak-bahak dengan apa yang tersisa dari sosok Pettigrew di depannya. Seonggok jubah berlumuran darah dan beberapa potongan kecil. Suara Fudge mendadak terhenti. Terdengar bunyi 5 orang membuang ingus. Nah, begitu ceritanya Rosmeta, kata Fudge tersendat. Black ditangkap oleh 20 anggota patroli penegak hukum sihir dan Pettigrew dianugerahi Order of Merlin kelas pertama yang kurasa bisa jadi hiburan bagi keluarganya. Black dikurung di Azkaban sejak saat itu. Madame Rosmeta menghembuskan nafas panjang. Apa betul dia gila, Pak Menteri? Ingin sekali aku bisa mengiyakan perkataanmu, kata Fudge perlahan. Aku yakin. Kekalahan tuannya membuatnya kacau selama beberapa saat. Pembunuhan Pettigrew dan semua Muggle itu adalah tindakan yang tersudut dan putus asa. Kejam, tak ada gunanya.
Tetapi aku bertemu Black dalam inspeksiku yang terakhir di Azkaban. Kalian tahu sebagian besar narapidana di sana duduk mengoceh sendiri dalam kegelapan. Omongan mereka kacau. Tetapi aku kaget sekali melihat betapa normalnya Black tampaknya. Dia bicara cukup rasional kepadaku. Sungguh membuatku lemas. Kau akan mengira dia cuma bosan. Dengan dingin dia bertanya apakah aku sudah selesai membaca koranku. Dia bilang dia ingin sekali mengisi teka-teki silangnya. Ya, aku heran sekali betapa kecilnya pengaruh Dementor terhadapnya. Padahal dia salah satu orang yang paling ketat dijaga di tempat itu. Dementor-dementor di depan pintunya, siang dan malam. Tetapi menurut Anda, apa tujuan dia kabur? Tanya Madam Rosmeta. Astaga, Pak Menteri, dia berusaha bergabung dengan Anda. Tahu siapa ya? Aku berani bilang, itulah tujuannya, tujuan akhirnya, kata Fudge berusaha mengelak. Tapi kami berharap dia bisa menangkap Black jauh sebelum itu terlaksana. Harus kukatakan, kau tahu siapa yang sendirian tanpa teman masih lumayan. Tetapi beri dia abdinya yang paling setia dan aku bergidik memikirkan betapa cepatnya dia akan berjaya lagi. Terdengar bunyi gelas beradu dengan papan. Ada yang meletakkan gelasnya. Cornelius, kalau kau akan makan malam dengan kepala sekolah, lebih baik kita kembali ke kastil sekarang, kata Profesor McGonagall. Sepasang demi sepasang kaki-kaki di depan Harry menyangga berat pemiliknya sekali lagi. Tepi-tepi jubah melambai dalam pandangan. Dan tumit tinggi sepatu Madam Rosmeta yang berkilauan menghilang ke balik konter. Pintu Tribumstick terbuka lagi. Hujan salju menerobos masuk lagi. Dan para guru itu lenyap. Harry! Wajah Ron dan Hermione muncul di kolong meja. Mereka berdua hanya bisa memandangnya, tak bisa berkata apa-apa. Itu akhir dari chapter 10. Jadi Sirius Black yang mengadu. Seru sekali. Luar biasa. Sampai jumpa di cerita-cerita lainnya. Dan tetap saya sarankan untuk membeli bukunya agar bisa dibaca sendiri karena imajinasi kita mungkin berbeda pada setiap kata-katanya. Oke, itu saja. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.